Selamat pagi Ibu Rini. Pagi Mbak Ulfa. Nah, bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini nih Bu, Ibu melaksanakan ibadah puasa ini bagaimana Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Luar biasa ya Bu. Ibu bekerja di rumah sakit? Iya, di Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Di Marzuki Mahdi. Ibu sebagai apa? Sebagai ahli gizi. Sebagai ahli gizi. Wah, kebetulan ya Bu ya, saya bertemu dengan orang yang tepat nih untuk membahas gizi di bulan Ramadan ini ya Bu. Betul. Khususnya gizi seimbang, puasa tidak akan tumbang. Nah Bu, keterkaitan gizi sendiri dengan Ramadan apa ya Bu ya? Begini ya Mbak Ulfa, seperti kita ketahui ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat, penuh Betul. ampunan, penuh pahala. Di mana dalam bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Iya betul Bu. Berpuasa itu selain kita mendapatkan pahala, ternyata manfaat puasa itu banyak sekali bagi kesehatan kita. Begitu ya Bu Iya. ya? Apa itu Bu di Banyak sekali antaranya? manfaatnya puasa ya. Jadi ada beberapa manfaat puasa, yaitu hubungannya dengan kesehatan fisik. Ya, hubungannya dengan kesehatan fisik itu, manfaat puasa itu antara lain yang pertama yaitu membantu mengistirahatkan organ pencernaan kita ya. Setelah kita setahun kita pakai terus ya organ pencernaan kita itu, nah ini saatnya kita mengistirahatkan organ pencernaan tubuh kita ya. Kemudian yang kedua yaitu bisa membantu membersihkan atau mengurangi racun-racun yang berbahaya dalam tubuh kita. Tubuh ya Bu Iya. ya. Nah kemudian selanjutnya bisa menurunkan kolesterol. Nah, Iya. Kemudian bisa menurunkan kadar gula darah dalam tubuh kita ya, yang berlebihan ya bisa kita turunkan. Kemudian ada lagi yang diidam-idamkan para wanita nih. Apa tuh Bu yang didamkan nih? Berarti termasuk saya ya Bu ya? Iya. Apa itu Bu? Diidamkan para wanita itu yaitu bisa menurunkan berat badan. Oh Iya loh. iya, Iya, bisa dengan menurunkan berpuasa. berat badan ya Bu ya? Iya. Kenapa bisa menurunkan berat badan tuh Bu? Iya kan, karena kita puasa ya. Puasa itu kan biasanya kita makan dengan nafsu yang sekarang nafsunya dikekang dulu. Puasanya makannya ditahan dulu. Oh begitu. Gitu. Mudah-mudahan ya Bu bulan suci ini saya bisa menurunkan berat badan ya Bu ya. Nah, betul. Ada manfaat lagi. Oh Ya, ada lagi tuh Bu? ya. Apa tuh Bu? Hubungannya dengan kesehatan mental juga ada loh Mbak Ulfa. Bulan puasa untuk kesehatan Iya, mental? Kesehatan mental. Wah, hubungannya bagaimana puasa. bisa berhubungan Bu? Kalau kita berpuasa itu bisa menurunkan kadar hormon stres. Oh Iya. begitu. Terus bisa mengurangi kecemasan. Ya, tingkat kecemasan kita bisa dikurangi. Kemudian dapat mendorong membentuk saraf otak, sehingga sangat bermanfaat untuk kesehatan otak kita. Membantu membentuk sel-sel saraf otaknya. Jadi sangat bermanfaat untuk kesehatan otak. Satu lagi untuk mengurangi Alzheimer atau kepikunan itu. Wah, ternyata manfaat dari bulan puasa ini Iya, puasa. ternyata banyak ya Bu ya, Iya, tidak hanya secara fisik tetapi secara mental juga ya. Iya. Kita masih berkaitan dengan bulan suci Ramadan nih Bu, sesuai dengan tema kita ya Bu ya. Iya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan manfaatnya nih. Nah, konsep gizi seimbang sendiri untuk bulan Ramadan itu apa ya Bu ya? Ya, gizi seimbang itu ya Mbak. Gizi seimbang itu apa? Gizi seimbang itu yaitu penyusunan menu sehari-hari kita, penyusunan makanan sehari-hari kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Di mana di situ ada prinsip keanekaragaman makanan. Oh, keanekaragaman bagaimana tuh Bu? Bahan makanan. Jadi nanti di dalam piring makan kita itu harus mengandung keanekaragaman makanan. Oh, begitu. Selain itu ada aktivitas fisik. Ya. Nah, selain itu ada pengaturan perilaku hidup bersih ya. Nah, selain itu juga ada mempertahankan berat badan normal. Oh iya begitu itu konsepnya. Lebihnya Bu. pengertian Ya. gizi seimbang itu seperti itu. Iya. Dan jadi istilahnya gizi seimbang itu kita mengkonsumsi makanan tetapi harus Dengan tetap beraneka ragam mencangkup makanan. karbohidrat, protein, Iya. lemak, serat dan lain-lain ya Bu ya. Nah, sebaiknya nih Bu kita masih membicarakan gizi seimbang untuk berbuka puasa
yang baik sesuai dengan gizi seimbang. Menurut Ibu Rini, apa yang harus kita konsumsi agar kita bisa mendapatkan gizi seimbang tersebut ya Bu? Iya. Sebenarnya kita awalin dulu dengan sahur ya. Kan Iya. kita persiapan mau puasa ya, kita awalin dengan sahur dulu Iya ya. betul. Nah, untuk sahur kita itu tetap harus mengacu pada prinsip gizi seimbang. Nah, apa itu? Iya. Ya, di situ kan istilahnya apa ya? Di dalam kita makan, isi piringku ya, isi piring kita yang kita makan itu ya, Iya. itu harus mengandung apa? Karbohidrat. Oh Ya, iya sama yang tadi ya, karbohidrat dulu betul, ya. betul Ibu. Karbohidrat itu lebih bagus karbohidrat kompleks. Oh, seperti apa Bu? Ya, karbohidrat kompleks itu itu? kenapa? Karena kalau kita makan karbohidrat kompleks itu lebih apa ya, lebih lama mencernanya. Jadi kita lebih tahan kenyang. Contohnya Oh, apa? iya. Contohnya di situ ada nasi, boleh ya? Iya. Nasi, ada nasi merah, boleh kentang, boleh apa? Oats juga boleh, atau makan jagung. Itu boleh, itu namanya sumber Karbohidrat. Kemudian sumber protein. Iya. Ya, protein juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan sehari-hari kita. Betul. Nah, protein itu dari sumber apa? Jadi protein itu ada sumber dari protein hewani, dari itu contohnya bisa apa ya? Kalau protein hewani itu boleh bebas ya. Jadi ada ayam, Yang ada biasa kita telur, konsumsi ya, Bu ya. Ada telur, ada Iya, betul. ikan, Iya, boleh betul. ya. Terus daging sapi boleh. Kemudian ada sumber dari protein nabati. Nabati. Biasanya itu dari tahu, dari tempe, atau dari apa? Kacang-kacangan ya. Iya betul Bu. Terus selanjutnya ada itu sayur sama buah. Nah, itu juga penting sekali itu. Itu Dan harus ya Bu ada iya, dan di itu dalam. harus porsinya harus melebihi dari sumber karbohidrat tadi, harusnya lebih banyak. Mengapa Bu? Ya, Kenapa karena harus di situ melebihi kan- itu? Ya, di situ kan mengandung serat ya, ada seratnya, ada antioksidannya. Jadi lebih tahan kenyang aja. Jadi nggak Oh. cepat lapar. Itu untuk sahur ya, Bu? Nah, itu mengandung vitamin, mengandung mineral dan di Oh situ. iya betul. Nah, selain itu jangan lupa kita harus minum air putih. Air putih. Itu untuk sahur ya Bu ya. Hmm. Nah kalau untuk berbuka sendiri bagaimana Bu? Untuk berbuka lebih kurang sama, harus kita terapkan gizi seimbang. Oh seimbang. Iya, Nah sama. kebetulan nih pasti yang familiar di sekeliling kita kan yang diburu di saat buka berpuasa itu gorengan ya Bu ya. Iya. Salah satunya. Makanan favorit. Bahkan favorit, termasuk saya juga. Nah, sebetulnya secara konsep gizi seimbang yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, bolehkah kita mengkonsumsi gorengan tersebut saat berbuka? Kan sebelum kita ke yang manis-manis ya Bu, karena gorengan ini tuh menempatkan posisi yang teratas sepertinya untuk diburu oleh para kita yang berpuasa ya Bu. Menurut Ibu bagaimana? Ya, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu prinsip kita berbuka puasa itu apa. Setelah kita berpuasa selama 12 jam, itu kan prinsipnya kita akan mengembalikan energi kita ya, akan meningkatkan gula darah kita yang sudah turun tadi kan. Iya, betul, Prinsipnya betul. seperti itu. Tapi nggak boleh langsung tiba-tiba kita makan banyak, tiba-tiba apa aja diembat, kalap ya istilahnya ya, kalap saat buka puasa ya. Iya betul. Jadi tetap harus yang aman, yang sehat buka puasa itu. Jadi Iya, contohnya, Bu? Jadi yang buka puasa yang sehat, yang aman itu, contohnya yang pertama kita awalin dulu dengan minum air putih. Air putih. Air putih. Tetap yang paling segelas. utama air putih Iya. ya Bu. Nah terus boleh habis itu boleh makan yang manis, minum yang manis, tapi dengan syarat ya harus nggak boleh berlebihan juga. Iya, harus seimbang, tetap gizi seimbang ya Bu. Iya, biasanya kan, tapi kita disarankan lebih ke makan buah. Oh, makan tuh yang buah. bagus. Kenapa tuh Bu harus makan Iya, buah? kan yang aman lah ya. Iya, aman. betul-betul. Nggak apa-apa dibikin sop buah boleh, sop buah boleh. Tapi yang jadi masalah itu kita kan sering beli ya. Iya betul Ya, Bu. sering Yang beli itu kita Nah, tidak tahu kandungan isinya ya Bu Jadi ya. lebih banyak kandungan susu kental manis ya, Betul. sama sirup. Dan itu rasanya sangat dua manis ya, bahan Bu. itu yang harus kita hindari sebenarnya. Iya, Itu betul, cepat betul. menaikkan kadar gula darah ya. Tapi karena karbohidrat sederhana ya, jadi sebaiknya dihindari ya itu. Mengacu ke yang tadi nih Bu kembali. Nah, bolehkah makan gorengan di waktu berbuka puasa? Ya
kalau dari kita sih disarankan janganlah ya. Oh. Sebenarnya ya sebenarnya yang itu tadi, yang sehat itu tadi. Iya. Makan buah, Ya. banyakin lah makan Iya, buah. betul. Jadi biasanya 100 gram, dia 150 gram gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Kalau bikin sop buah ya bikin aja sendiri ya. Jadi kita bisa menakar kandungan gulanya, kita bisa takar sendiri gulanya. iya, Kalau beli kan pasti kita nggak tahu ya. Tidak ada tahu ya, Bu, ya. Banyak dikasih susu kental manisnya, Betul. sirupnya, itu yang Iya, betul, sebenarnya harus betul. kita hindari. Nah, yang baik nih Bu, yang sesuai tadi yang Ibu jelaskan, kita bisa mengkonsumsi air manis seperti itu ya, seperti teh manis atau air manis itu. Itu berapa takaran gula Bu yang dapat kita konsumsi agar kita tetap menerapkan gizi seimbang tadi? Oh ya, sesuai banyak penelitian ya. Jadi sebenarnya itu ada batas maksimalnya kita. Kalau saya pernah baca penelitian itu di Amerika itu kita batas konsumsi itu cuma 25 gram. Cuman kalau untuk di gizi seimbang itu kan 50 gram ya. Jadi kalau di penelitian Amerika itu ada 25 gram untuk perempuan loh Mbak. Kalau untuk laki-laki 37 gram sehari. Lah, sedangkan setiap kita konsumsi Sehari, kadang-kadang dalam sehari kita ya. Kalau untuk minum air teh ya paling 1 sendok satu itu sendok harusnya ya udah Bu. Walaupun cukup. iya, Iya. karena kita baru tahu ya Bu ya. Iya. Kan sebelum-sebelumnya mungkin berapa sendok yang penting manis, haus, nggak boleh. selesai. Ternyata Gitu. ada aturannya Ada juga ya Bu ya. aturannya. Nih Bu, ada sedikit yang unik dari bulan puasa itu adalah identik dengan kurma. Katanya kita harus berbuka puasa dengan yang manis-manis nih seperti Iya. Ibu ya. Kurmanya manis seperti Ibu. Masa Seperti saya juga. Nah, spesial dari kurmanya sendiri itu apa sih Bu? iya. Selain makan yang manis kan ya itu tadi yang ada yang sehat ya, yang disunahkan ya. Disunahkan Iya, kita iya. makan kurma 3 biji ya. 3 Iya, biji betul, sehari. betul. Ya, kenapa? Karena buah kurma ini bagus sekali ya. Dia cepat menaikkan gula darah, tapi perlahan nyerapnya. Karena dia kompleks ya, karbohidrat kompleks ya di situ ya, buah yang kompleks, buah yang spesial di situ. Ya, jadi bagus kurma itu karena seperti itu, dia manis tapi dia diserapnya itu perlahan oleh tubuh. Nah, selain itu kurma itu mengandung mengandung karbohidrat, udah mengandung lemak, ada seratnya tinggi. Lengkap ya Bu ternyata di buah situ kurma itu ya. banyak vitaminnya, vitamin C-nya juga banyak, vitamin C, terus Iya, ada iya. mineralnya terutama Fe ya. Fe itu 5 Zat kali besi ya, Bu. Fe itu zat 5 besi kali ya. lebih banyak dari buah-buah yang lainnya sih. Oh terus, iya. Di situ selain itu ada mineral potasium atau kalium ya. Jadi itu Iya. bisa untuk mengontrol tekanan darah. Nah, di situ berarti ada ini juga banyak. asam folat. Asam folat itu juga. untuk membantu pembentukan sel darah merah. Jadi banyak sekali Oh kandungan. banyak. Berarti nggak salah ya Bu kalau Iya. kita Jadi masyarakat benar ya, masyarakat sunahan itu ya. kita mengkonsumsi kurma di Iya. waktu buka puasa ya Bu ya. Betul. Jadi jangan diutamakan gorengannya ya Bu ya. Jadi harus disunahkan. kurmanya serta air putih. Nah Bu, kebetulan nih ini ada kata-kata air putih. Kan sering kali kita berpuasa itu siang hari merasa, aduh kayaknya hausnya minta ampun. Apalagi udah panas terik ya Bu ya. Apalagi ibaratnya yang melakukan aktivitas di perjalanan. Duh puasa bukanya masih panjang. Nah mengacu kepada dehidrasi nih Bu, ada nggak sih Bu tips-tips agar kita tidak terhindar gitu, agar kita terhindar dari dehidrasi? Itu menurut Ibu bagaimana? Iya, ada. Saat kita tidak berpuasa aja kita disuruh ini ya, banyak minum ya, mengatur cairan ya, biar kita tidak dehidrasi ya. Untuk normalnya itu kan kita membutuhkan minimal 2 liter ya, 2 liter air per hari. Per hari ya, Bu? Per hari itu Iya. kurang lebih ada 8 gelas ya. Oh pengaturannya 8 gelas ya 8 Bu? gelas per hari ya. Nah, i- terus untuk Itu yang untuk sehari-hari ya Bu? iya, untuk Nah, kalau nggak puasa nih. kalau tidak puasa. Nah, kalau puasa juga Sama, diusahakan 8 gelas juga? segitu, iya. Nah, tapi pengaturannya bagaimana tuh, Bu? Sebenarnya ini ya Kemenkes sudah mengeluarkan aturan juga ya, ada pola makan pola minum yang 8 gelas. Jadi diusahakan biar tercapai ya 8 gelas itu tetap walaupun kita sedang puasa ya. Nah, jadi aturannya itu saat yang pertama nih ya, dari 8 gelas itu kita jabarkan itu saat kita bangun tidur mau sahur.
Nah, kita minum 1 kita bangun gelas. tidur, Ya. langsung minum dulu nih, Bu. Nah, Nah, dulu terus? ya, bangun tidur 1 gelas. Ya. Kemudian sesudah makan sahur. Sesudah makan, sahur, kita minum lagi. 1 Berarti gelas. udah 2 gelas tuh, Bu. Terus kita puasa ya, puasa 12 jam. Iya. Terus buka nih. Buka, kita minum 1 gelas. Oh, minum 1 gelas. Kan buka awalnya minum 1 gelas dulu air putih. Ya kan? Iya. Terus kita ini break apa ya? Sholat maghrib ya. Iya, betul. Sholat maghrib, minum lagi. Habis sholat maghrib, minum lagi 1 gelas. 1 gelas lagi. Nah, terus biasanya sesudah maghrib itu kebiasaannya makan dulu ya, makan Iya, yang utama tadi ya. makanan utama. Nah, makan yang utama itu. Nah, habis makan itu kita minum lagi 1 gelas. Yang kelima tuh. Iya. Ya kan? Nah, terus habis itu kita sholat isya. Iya. Sholat isya itu bisa habis sholat isya minum lagi 1 gelas. Iya, Kemudian betul, disambung betul. sholat tarawih, Iya. minum lagi 1 gelas. Iya. Nah, terus terakhir sebelum tidur kita juga minum 1 Minum 1 gelas. gelas. Iya. Jadi semua totalnya 8 Iya. gelas sehari. Cuma kita pindahin aja waktunya ke Oh, malam hari. jadi pada prinsipnya sama ya, Bu, ya? Prinsipnya sama aja. Gitu. Saya sangat senang sekali ya, Bu, ternyata banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan ya. Ternyata Betul. bulan puasa ini memang spesial ya, Bu, tidak Iya. hanya waktunya saja yang spesial, ternyata makanan-makanannya juga spesial. Nih saya Iya. penasaran nih, Bu, kalau berbuka puasa, Ibu beserta keluarga biasanya apa yang disajikan? Ya tadi seperti saya paparkan tadi. Oh ya, iya, nah biasanya. favorit makanan keluarga Ibu nih. Kan Ibu ahli gizi ya, wah pasti buka puasanya mungkin sudah. Kalau Mbak Ulfa gimana? Kebetulan saya juga masih belajar ya, Bu. Jadi kebiasaan keluarga Ulfa itu yang pertama yang kurma itu pasti ada. Ya. Dan teh pun tidak terlalu pekat ya, Bu. Nah, kalau buka dengan buah itu biasanya buah yang manis. Itu seperti pepaya. seperti itu. Karena kan nggak semuanya keluarga suka kurma ya, Bu, apalagi anak-anak gitu yang mungkin agak sedikit nih buah apa ma gitu. Jadi biasanya buah pepaya. Oh, iya. Nah, cuman kalau makanan-makanan yang agak sedikit beratnya nih, Bu, itu biasanya kan kita yang gorengan tadi ya, Bu, cuman itu pun saya hindari ya, Bu. Iya. Nah, digantikan misalnya itu dengan puding. Iya, bagus. Heeh. Betul. Terus kalau makanan utamanya saya menghindari gorengan karena memang gorengan itu memacu haus ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi yang biasa saya masak itu biasanya balance, Bu. Yang ditumis ada gitu, yang dikukus juga ada. Biasanya kan kalau Indonesia itu pepes ya. Biasanya Ya, kan, Bu, biasanya nah, dengan pepes. jadi teknik Teknik pemasakan betul ya, betul harus betul kita- betul. Harus kita variasi, harus variasi gitu. Dikurangin yang goreng-goreng. Betul betul Iya, betul. Jadi tidak semua masakan itu yang enak pasti yang digoreng ya, Bu ya. Cuman kan untuk mengacu kepada gizi seimbang Iya. tadi yang lebih aman tadi, akhirnya saya juga berinisiatif untuk mengolah masakan lebih variasi lagi. Nah, kalau Ibu bagaimana Ya, tuh? sama, Oh, Ya, sama juga seperti ya, itu Bu ya. juga. Nah nih, Bu, karena kita kan generasi sudah semakin maju seiring dengan teknologi ya, Bu ya. Dalam istilahnya ada generasi Z lah ibaratnya sekarang. Generasi Z itu kan berpacu dan berkembangnya sangat pesat ya, Bu ya. Iya, betul. Pasti identik dengan junk food. Nah, salah satunya yang favorit di saat Lebaran nih, Bu, biasanya minuman bersoda. Menurut pandangan Ibu sendiri, baikkah kita mengkonsumsi minuman-minuman bersoda seperti yang kita ketahui ya, Bu? Iya. Kalau minuman bersoda itu kita sarankan dihindari ya. Ya kan, kita tahu sendiri di situ kita nggak tahu ya kandungan gulanya itu pasti tinggi kan, manis kan ya. Iya. Soda itu kan manis ya. Iya. Dan kita di situ ada kandungan gulanya yang sangat berbahaya bagi untuk bisa menaikkan kadar gula darah ya secara tiba-tiba. Terus kemudian di situ ada kandungan sodanya kan. Soda Iya, togas betul. ya. Iya, itu betul. untuk lambung juga nggak bagus ya. Apalagi di bulan suci Iya, Ramadan apalagi ini ya, Bu di ya. bulan suci Ramadan. Nah, terus bisa menyebabkan diuretik juga ya. Jadi Apa itu, Bu, diuretik? itu yang efek sering buang air kecil. Oh, sering buat Iya, air kecil berarti. termasuk teh, kopi itu juga kalau untuk saat sahur
kita hindari, kita kurangi, nggak boleh. Nah, menarik tuh Bu Iya. tentang kopi ya. Oh, Ya iya. favorit minuman bapak-bapak ya Bu khususnya. Ini kan kadang-kadang ada nih bapak-bapak Bu yang minum kopi, wah terus seperti ada jam-jam 3 jam sekali atau sehari bisa berapa cangkir gitu. Nah di bulan puasa ini kan kita memang dari pagi ke menjelang maghrib itu kan dipuasakan ya Bu ya. Saat ingin meminum kopi, adakah takaran-takaran tertentu untuk mengkonsumsi itu? Karena biasanya kalau yang pecandu kopi kan sulit untuk melepaskan kopi ya Bu ya. Memang baiknya air putih. Itu baiknya bagaimana Bu? Ya, kan sebenarnya ada aturannya ya. Menurut penelitian itu sehari itu tidak boleh lebih dari 3 cangkir kopi yang hitam itu. Oh iya, kopi hitam ya Bu yang kopi- baik ya. Kopi hitam ya. Iya. Itu juga kalau puasa ya berarti ya itu tadi sebenarnya kita tidak sarankan ya. Dari segi gizi kita tidak menyarankan karena tadi efek diuretiknya tadi menyebabkan iya. kita bolak-balik pengen buang air kecil ya, nanti efeknya kan kita jadi cepat lemas. Oh, Apalagi begitu, kalau lagi iya. sahur ya, Iya, sahur iya, kan kita iya. hindari yang kopi, teh, soda itu karena itu tadi jadi sering ke belakang, buang air kecil, cepat lemas, cepat jadinya ngantuk ya. Jadi Karena kehilangan berimbasnya kurang cairan. baik ya Bu Iya, ya. kurang baik. Oh berarti intinya kita harus sering mengingatkan Iya. bapak-bapak ya Bu kalau misalnya minum kopi Kita tidak sarankan. jangan disarankan atau enggak bisa jangan disediakan kopinya mungkin Iya, di rumah. betul. Kecuali kalau beli di warung. Nah, betul Bu, saya sangat setuju dengan konsep itu. Satu lagi nih Bu, temennya kopi, Apa tuh? rokok. Nah. Nah, itu bagaimana? Sebetulnya sih ini agak sedikit dilema ya Bu ya. Merokok semua orang tahu merokok itu adalah bisa merusak kesehatan. Nah, tapi begitu juga ada yang tidak bisa lepas nih dari rokok. Nah, untuk menurut Ibu sendiri nih, rokok di bulan puasa saat buka itu bagaimana? Ya nggak puasa aja kita nggak boleh nggak? Harusnya ya Bu ya. Nggak boleh. Tapi gitu pada merokok. kenyataannya, itu dia. rokok. Karena apa? Karena kalau merokok itu bisa membuat ini ya kering tenggorokan ya, Iya, sama betul. bibir, mulut ya. Tidak merokok aja kering ya Bu, tambah lagi merokok. Iya. Terus kadang itu kalau pas buka itu habis itu ngerokok ya bisa menyebabkan mual ya, muntah. Kadang ada yang muntah malah seperti itu sih. Iya, malah lebih bahaya ya Bu ya. Bahaya, iya. Iya, lebih dihindari betul-betul. Dan tentu saja kan rusak Betul. paru-paru dong. Iya betul. Ternyata banyak ya Bu jika kita ingin membahas gizi khususnya makanan di bulan Ramadan ini ya Bu. Iya, Sepertinya nggak ada berhentinya ya Bu. Nah, Biar fit. betul. Dari pemaparan yang tadi kita nih, dari pembincangan kita yang tadi dari awal, tips makanan yang baik dikonsumsi di bulan Ramadan ini, itu kesimpulannya bagaimana Bu? Nah, awalnya ini dulu ya, saya bahas dulu untuk sahur ya. Ya. Sahur itu ada tips-tips pengurangan bahan makanan, yaitu makanan yang asin-asin dan berlemak. Nah, Oh, kalau pas sahur prinsipnya jangan, itu. jangan makan makanan yang asin dan berlemak. Kenapa? Karena makanan yang asin dan berlemak itu bisa cepat haus ya, menyebabkan cepat haus. Oh, Ya kan? Cepat haus, betul. malah jadi meningkatkan kolesterol ya. Kolesterol, jadi nanti efeknya ke jantung. Kemudian makan yang manis-manis tadi, Intinya tetap di dalam gizi seimbang ya Bu ya. Terus makan apa tadi, hindari teh, kopi, soda tadi ya. Ya, Terus tetap pada minum, prinsipnya itu ya Bu ya. cairan dipertahankan gitu. Yang tadi sudah Ibu jelaskan tadi ya. Betul. Nah, nih Bu, saya juga jadi penasaran ya. Ini jadi saya banyak nanya Bu, nggak apa-apa ya. Boleh. Kebetulan kan saya bekerja ya Bu, saya juga bekerja. Pasti dong ada aktivitas fisik yang kita keluarkan dan kita lakukan setiap hari. Sebetulnya tidak bekerja pun Harus. aktivitas fisik di rumah pun dilakukan ya Iya. Bu ya. Nah, ini sesuai dengan namanya nih Bu. Sebetulnya aktivitas fisik itu apa? Ya, Kemudian manfaatnya apa? Kemudian aktivitas fisik yang bagaimana yang sebaiknya bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? ya. Jadi aktivitas fisik itu ada dua ya. Aktivitas fisik itu bisa diistilahkan dengan kerjaan kita sehari-hari di rumah. Oh, ya. gitu. Kalau olahraga namanya aktivitas exercise. Oh, namanya. exercise. Ya. Kalau di bulan puasa ya, kalau bulan bukan puasa sih
pasti ya harus kita sarankan untuk selalu rutin berolahraga minimal 30 menit per hari, 30 sampai 45 menit per hari. Nah, untuk bulan puasa ini juga malah harus maksimal pembakaran lemaknya ya, untuk mempercepat metabolisme, untuk mempermudah metabolisme harus dengan aktivitas olahraga tadi. Nah, kan yang suka orang bingung tuh kapan waktu yang tepat untuk berolahraga ya? Gitu Iya. Suka bingung. Nah. Apalagi kaum ibu-ibu ya, olahraga di saat jika memang ada waktu, Iya. karena saking padatnya jam ya Bu ya. Jadi waktu yang tepat untuk berolahraga itu yang baik itu 30 menit menjelang buka puasa. Oh begitu. Nah, olahraga jenis apa tuh Bu yang bisa dilakukan? Jadi kenapa 30 menit menjelang puasa? Karena sudah olahraga kita bisa langsung siap buka puasa kan. Oh gitu. iya. Nah, olahraga yang pas itu yang middle atau sedang aja. Yang sedang betul. bisa jalan santai. Jadi yang nggak terlalu menguras ini ya. Energi ya Bu ya. Jalan santai, senam ringan, boleh yoga. Betul begitu. Tetap harus ya 30 menit. Betul. Nah, kalau di rumah nih Bu, aktivitas yang baik gitu. Apakah memang pekerjaan di rumah pun itu memang termasuk aktivitas fisik ya Bu ya? Iya, masuk aktivitas fisik. Jadi gerakan, kita jangan tidur aja mentang-mentang puasa. Tidur juga kan ibadah Bu, tidur. Iya, tetap aja harus kita beraktivitas. Iya, betul. Wah, sepertinya lebih banyak lagi ya Bu yang bisa kita gali ya Bu ya. Kita maju sedikit ya Bu ke Lebaran nih. Iya, betul. Boleh. Dah Lebaran itu semua jenis masakan ada ya Bu. Mulai dari santan, mulai dari coklat, mulai dari yang berminyak. Wah, sepertinya mungkin agak sedikit. Iya, itu dilema ya Bu antara enak dan bahaya. Nah, tips yang bisa Ibu berikan agar kita tidak kaget, kan kita berpuasa ceritanya menahan nafsu, menahan makanan yang baik dan yang tidak baik. Nah, ternyata nanti di hari Idul Fitri kita sudah tidak puasa lagi nih Bu. Nah, adakah tips-tips yang bisa kita konsumsi agar si tubuh kita itu tidak kaget? Karena kan di saat nanti Lebaran biasanya kita kumpul keluarga sudah lupa ya Bu. Iya, pasti. Pasti semuanya dimakan nih Bu. Nah, baiknya bagaimana tuh Bu agar kita tetap konsisten nih, kita tetap menjaga gizi seimbang? Ya, semua tergantung dari kemauannya. Iya, itu semua di kemauan kita ya Bu. Karena kita udah tahu prinsipnya ya Bu, gizi seimbang ya. Prinsipnya ya, mudah-mudahan dengan acara ini ya ditonton, ada yang nonton, udah tahu prinsipnya, ya tetap aja kalau saat Lebaran nanti ya harus tetap ini ya, menahan ya. Dan menjaga ya Bu, jangan terlalu emosi, semuanya langsung dimakan gitu. Selalu kita terapkan sehari-hari. Iya. Nih kira-kira Ibu pulang kampung nggak nih untuk Lebaran sekarang? Pulang dong. Oh, pulang kampung juga ya Bu. Ibu membuat apa biasanya? Ibu mempersiapkan apa di saat nanti buat pulang? Mempersiapkan fisik aja yang kuat. Fisik. Mungkin Ibu ada yang namanya bikin kue gitu untuk dibawa. Biasanya kan kita tuh bertukar kue gitu ya Bu ya. Nanti bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Tadi tuh dari awal sampai akhir nih kita sudah berbincang-bincang banyak ya Bu. Terima kasih nih Bu sebelumnya. Wah, saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa saya terapkan di keluarga dan bersama teman-teman ya Bu ya, pada umumnya gitu ya Bu ya. Nah, saya pengen nih dapat pesan-pesan nih dari Ibu Rini. Kan puasa masih ada sisa berapa hari lagi nih. Ini pengen lancar sampai hari H nih Bu. Nah, ada tips-tips nggak Bu biar langsung jos sampai nanti bulan Ramadan, sampai bulan Idul Fitri? Ya, intinya seperti yang sudah saya terangkan tadi ya, penting sekali saat berpuasa itu, yang pertama yaitu jangan melewatkan waktu sahur. Ya, waktu sahur itu penting sekali karena apa? Sahur itu fungsinya kan untuk menyiapkan energi di saat kita puasa nanti. Ya. Nah, kemudian yang kedua menyegerakan berbuka puasa ya. Puasa, gak boleh ditunda-tunda ya Bu ya. Jangan ditunda, tapi juga jangan kalap juga, jangan berlebihan juga. Buka puasa juga harus sesuai kebutuhan aja, sesuai porsi dan sesuai bertahap lah ya, sedikit. Nanti terus dari minum air putih, kemudian minum cemilan dulu, terus baru ke makanan utama. Kemudian yang ketiga yaitu tetap menjaga cairan
tubuh. Ya, jadi untuk apa namanya tadi minum 8 gelas sehari tadi ya, Iya, tetap harus kita terapkan. Keempat, tetap beraktivitas olahraga. Jangan dilewatkan. Itu sih Siap, yang Bu. penting 4 itu. Iya. Ya. Mudah-mudahan ya Bu bisa Insya lancar. Allah, ya. Wah, Ibu, dengan adanya Ibu, saya harapkan dan masyarakat harapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan ya Bu ya tentang Ramadan ini, apalagi khususnya tentang gizi seimbang. Sebetulnya tidak hanya di Ramadan yang Ibu Ya, seperti iya, jelaskan tadi ya, di hari-hari biasa selanjutnya pun nanti juga harus iya, tetap tidak boleh lepas dari seperti gizi itu. seimbang. Iya, betul. Intinya tidak boleh kekurangan dan tidak boleh Ya, kelebihan. sesuai kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ibu Rini, terima kasih sudah hadir di Podcast Mar. Podcast Kesehatan Marzuki Madi. Sama Pak Ulfa.